sekarang kita masuk ke perhitungan laju reaksi dipengaruhi konsentrasi ya. Perhitungan laju dipengaruhi konsentrasi. Kemarin pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kan salah satunya konsentrasi ya. Jika konsentrasi suatu zat diperbesar, maka laju reaksi menjadi semakin cepat ya. Waktunya semakin cepat, tapi lajunya semakin besar ya. Nanti jika ada suatu reaksi kimia A plus B menjadi C ya. Yang ini disebut apa nih? Nah, angka-angka kecil ini disebut, yang di depan zat disebut koefisien ya. Jika ada reaksi A plus B menjadi C, akan didapatkan persamaan laju reaksi. Nah, jadi di sini kita bahasnya persamaan laju reaksi sesaat atau teoritis sebagai berikut. Nah, ini persamaan laju sesaat secara teoritis ini. V velocity sama dengan K kali A pangkat A kecil kali nih V sama dengan K kali kurung siku A pangkat A kecil kali kurung siku B besar kali B kecil. Nah, ini apa artinya? V itu laju reaksi, satuannya molar per detik atau molar per second ya, atau M kali S pangkat min 1. Dia kalau di atas kan pangkat min 1, kalau dijadiin per kan berarti dia ditulisnya bisa seperti molar per second atau molar per detik nih, M per S. Tapi kalau dinaikin ke atas jadi molar kali S pangkat min 1 itu ya. K adalah tetapan laju reaksi. Nah, nih kurung siku A besar, kurung siku B besar, ini konsentrasi ya. Kalau kurung siku A besar berarti konsentrasi zat A. Kalau kurung siku B besar berarti konsentrasi zat B. Ya, kurung siku kemarin udah kita bahas ya, artinya konsentrasi. Jadi nulisnya nggak boleh kurung biasa, harus kurung siku. Satuan konsentrasi kemarin kita pakai molar ya. Nah, sedangkan A kecil sama B kecil di sini ya. Ini A kecil sama B kecil ini bukan selalu koefisien ya. Jadi A kecil sama B kecil itu adalah orde reaksi atau bisa juga disebut tingkat reaksi ya. Kalau A kecil berarti orde reaksi zat A, B kecil berarti orde reaksi zat B. Nah, orde reaksi itu apa? Orde reaksi itu adalah pangkat. Orde reaksi adalah pangkat dari konsentrasi zat. Nah, dia kan berupa pangkat kan. Nah, kalau konsentrasi A berarti pangkat A kecil. Nah, A kecil itu orde reaksi. Orde reaksi itu ya pangkatnya konsentrasi zatnya. Nah, nanti di sini yang perlu dicatat ya, orde reaksi belum tentu merupakan koefisien reaksi ya. Orde reaksi belum tentu sama dengan koefisien reaksi. Nah, terus gimana dong cari orde reaksi? Nah, ini orde ya, misalnya orde reaksi dicari atau ditentukan berdasarkan data hasil percobaan. Jadi harus ada datanya dulu baru kita bisa nentuin orde reaksi ya. Nah, sekarang masuk ke pembahasan grafik orde reaksi ya. Nanti ada yang disebut grafik orde 0 ya. Ada disebut grafik orde 1, ada grafik orde 2. Artinya apa grafik orde 0? Nanti ini yang sumbu Y ya, ini adalah kecepatan atau laju. Sumbu X adalah konsentrasi per reaksi ya. Sama nih orde X
Itu laju, orde Y, konsentrasi per reaksi. Ini juga ya, semuanya sumbu X sama Y-nya sama. Y-nya laju, sumbu X-nya konsentrasi per reaksi. Kalau dia berupa orde 0 ya, dia grafiknya lurus horizontal ya, artinya laju sama dengan konstanta ya. Maksudnya apa? Jadi perubahan konsentrasi tidak mempengaruhi laju. Jadi konsentrasinya mau kecil di sini, misalnya di sini angkanya 5, mau di sini angkanya 10, laju reaksi tetap. Jadi konsentrasi per reaksi ya tidak mempengaruhi laju ya. Terus kalau grafik orde 1 artinya ini grafiknya miring ya. Nih, misal kita titik di sini, reaksinya misalnya 5, lajunya 5. Titik di sini ya, konsentrasi Z misalnya 10, lajunya juga 10. Artinya apa? Laju sama dengan K kali konsentrasi pangkat 1 nih. Pangkat 1 ini artinya orde 1 ya. Orde 1 artinya apa? Konsentrasi reaktan atau R ya. Saya tulis per reaksi atau R sama aja ya. Konsentrasi reaktan berbanding lurus dengan laju reaksi ya. Terus yang ketiga grafik orde 2. Nah, nanti kalau ditulis persamaan lajunya, laju sama dengan K kali konsentrasi per reaksi pangkat 2, artinya dia orde 2. Nih garis kurvanya agak melengkung ya, melengkung ke atas. Jadi misal kita tarik titik di sini ya. Nah, tarik titik di sini. Perubahan konsentrasi nih, coba lihat titiknya nih. Di sini. Nah, perubahan konsentrasi atau reaktan, perubahan konsentrasi reaktan itu berbanding tiap perubahan konsentrasi reaktan ya, tiap konsentrasi reaktan berubah dulu ya. Perubahan konsentrasi reaktan menjadi 2 kali perubahan lajunya ya. Jadi konsentrasi reaktan berubah, laju reaksi berubah menjadi 2 kalinya. Nah, laju reaktan misalnya diperbesar 1 kali, lajunya misalnya ini diperbesar 2 kali, nah berarti nanti lajunya jadi diperbesar 4 kalinya, kayak gitu maksudnya ya. Nah, nanti satuan konstanta laju reaksi untuk setiap orde, jadi nanti orde ada satuannya ya, satuan konstanta laju untuk setiap orde dapat dicari dengan rumus berikut. Satuan, jadi konstanta itu kan konstan atau tetapan ya. Nah, tapi tetapan di sini mempunyai rumus atau mempunyai satuannya berbeda-beda tergantung ordenya ya. Jadi misalnya dia orde 1, udah masukin, berarti konstanta K-nya satuannya molar pangkat 1 dikurang ordenya kali S pangkat min 1. Tadi kan misalnya ordenya 1, berarti molar pangkat 1 kurang 1 kali S pangkat min 1. 1 kurang 1 kan 0 ya, kali S pangkat min 1. M pangkat 1 kan sama dengan 1, nilainya nggak pengaruh ya. Jadi ini bisa nggak usah ditulis, jadi S pangkat min 1 aja satuannya. Tapi kalau dia orde 2, masukin berarti K sama dengan molar pangkat 1 dikurang 2 kali S pangkat min 1. 1 kurang 2 kan min 1, jadi molar min 1 kali S min 1 ya.
tinggal masukin ke rumus ini, mencari satuan dari konstantanya tergantung order reaksinya ya. Nah sekarang kita masuk ke contoh soal agar lebih paham nih. Dari reaksi A plus B dilakukan percobaan sebagai berikut ya. Konsentrasi A percobaan pertama sekian, B sekian, lajunya jadi 2 molar per second. Percobaan kedua konsentrasi A 0,01, B 0,2, lajunya jadi 32. Percobaan ketiga konsentrasi A 0,02, B nya 0,2, lajunya jadi 1,8. Yang ditanya yang pertama, tentukan order reaksi terhadap A atau B ya. Nah mencari order reaksi, kalau nanti nih yang A ya, mencari ordernya yang order A, kamu pakai data B yang sama. Kamu lihat data B yang sama, data nomor berapa? B yang sama kan data nomor 2 dan 3 ya. Berarti nanti kamu masukin data kedua dan data ketiga, tapi yang kamu masukin tetap angkanya si A, tapi angka A yang mana? Yang saat B nya sama ya. Jadi nanti konsentrasi A kedua per konsentrasi A ketiga pangkat ordernya X ya. Misalkan order si A ini X sama dengan laju kedua per laju ketiga. Ini harus berbanding lurus ya. Kalau kamu masukin angka kedua dulu, lajunya juga kedua. Kalau konsentrasi A nya ketiga dulu, lajunya juga harus ditulis 3 dulu ya, harus berbanding lurus. Nah ini nanti mencari order B, juga sama. Berarti kalau mencari order B, ini kan tadi order A ya, mencari order B kamu pakai data A yang sama, pakai data konsentrasi A yang sama. Yang sama data nomor berapa? Kalau yang A 1 dan 2, berarti nanti mencari order B kamu pakai data ke 1 dan ke 2. Berarti nanti konsentrasi B ke 1 per konsentrasi B ke 2 pangkat ordernya Y sama dengan laju ke 1 per laju ke 2. Tuh ya. Sekarang kita masukin angkanya nih. A kedua berapa? A kedua itu nih 0,01 per A ketiga 0,02 pangkat X sama dengan laju kedua ini 32 per laju ketiga 128 sama dengan ini kan 1/2 pangkat X jadinya ya, sama dengan bagi 321 bagi 32 berapa nih? 4 ya. Jadi 1/4 setengah pangkat X, kita kan mau cari X nya, berarti 1/4 ini harus kita jadiin setengah pangkat berapa? 1/4 itu kan setengah pangkat 2. Udah sama-sama ruas kiri sama kanan ada setengahnya, kita coret. Jadi X sama dengan 2 ya. Kita ketemu order si A yaitu 2. Order si B kita masukin angka B ke 1 berapa nih? 0,05. B kedua 0,2 pangkat Y sama dengan laju ke satunya 2, laju keduanya 32 ya. 0,05 per 0,2 kan 1/4 pangkat Y sama dengan 1/16 ya, bagi 2 1 bagi 2 16 kan. Nah karena ini si Y ini angka depannya 1/4, maka si 1/16 harus dijadiin 1/4 pangkat berapa? Pangkat 2 kan. Nah sama-sama ada 1/4 boleh dicoret, berarti Y nya sama dengan 2 ya. Udah ketemu order X sama Y, kita masukin ke B. B itu ditanya persamaan laju. Persamaan laju kan intinya laju sama dengan A kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y ya. Nah masukin X sama Y nya kan ordernya udah ketemu tadi, X nya 2, B nya
2. Udah, berarti ini persamaan laju reaksinya. Nah, yang C nilai konstanta laju. Nilai konstanta laju kita cari dari sini ya. Nilai K dari persamaan lajunya dari sini ya. Berarti kalau kita keluarin K sama dengan laju per A pangkat 2 kali B pangkat 2. Kalau mencari nilai K, kamu terserah nih, pakai data yang mana aja boleh. Pakai data terserah, mau data ke 1 mau data kedua ya, sama aja hasilnya. Misal saya pakai K data ke 1 ya, berarti laju ke 1 per A ke 1 pangkat 2 kali data B ke 1 pangkat 2. Laju ke 1 2 per A ke 1 0,01 pangkat 2 kali 0,05 pangkat 2 ya. Berarti 2 per 0,01 kan 10 pangkat min 2 ya. Dikuadratin berarti 1 kali 10 pangkat min 4. Nah 0,05 kuadrat kan 0,05 itu 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Berarti kalau dikuadratin jadi 25 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah berarti saya lanjut ke sini ya, sama dengan 2 per 25 kali 10 pangkat min 8 atau sama dengan, nah kalau di bawah kan 10 pangkat min 8, kalau dinaikin ke atas jadi 10 pangkat 8 per 25. Saya jadiin 200, berarti kan 10 pangkat 6. 200 per 25 berapa? 200 per 25 8 ya, berarti 8 kali 10 pangkat 6. Ini konstanta lajunya nilainya ya, nilai konstanta laju. Sekarang kita lanjutkan ke latihan nomor 2 ya. Nomor 2, diketahui data percobaan sebagai berikut. Grafik yang menunjukkan orde reaksi terhadap A. Kita suruh gambar grafiknya. Gambar grafik dari orde A. Tadi kan grafik orde ada 3 macam ya. Nih 1, 2, 3. Yang mana gambarnya? Kita cari dulu ordenya. Orde si A. Mencari orde A, maka kamu pakai yang mana? Pakai data B yang sama ya, pakai konsentrasi data B yang sama. Data B yang sama, data nomor 1 dan 2 yang kamu masukin data ke 1 ke 2, tapi yang dimasukin tetap angkanya si A ya. Masukin berarti A ke 1 per A konsentrasi A kedua pangkat ordenya X sama dengan, nah ini waktu nih ya, jangan salah lihat nih, waktu sama ini laju nih, beda ya. Jadi nanti waktu sama laju reaksi kan berbanding terbalik ya, makin besar laju reaksi waktunya kan makin singkat ya. Berarti nanti laju selalu berbanding terbalik dengan waktu nih, selalu ya. Jadi nanti kalau di sini kamu masukin konsentrasi A ke 1 per A kedua, karena dia waktu ya, maka nanti waktunya kamu balik jadi waktu kedua per waktu ke 1. Kenapa? Karena laju reaksi selalu berbanding terbalik dengan waktu, sedangkan laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi. Jadi kalau laju kamu masukin konsentrasi kedua dulu baru ketiga, misal yang ini ya. Nah lajunya juga laju kedua per ketiga. Tapi kalau waktu dia konsentrasinya ke 1 per kedua, waktunya dibalik jadi kedua per ke 1 ya. Masukin angkanya. Konsentrasi A ke 1 kan A nih per
A kedua itu 2A pangkat X, waktu kedua berapa? 72 per 288. Coret A nya, jadi tinggal setengah pangkat X sama dengan 1 per 4 ya. Berarti setengah pangkat X seperempat jadiin setengah pangkat 2 ya. Setengahnya coret, berarti X nya dapat 2. Orde si A 2. Nah, grafik orde 2 gimana tadi? Yang ini ya, grafik orde 2 kita gambar. Berarti ini gambar nih lajunya, ini konsentrasi si A nya agak melengkung ke atas. Nah, itu gambar grafik orde A ya. Soal nomor 3 ya. Pembahasan nomor 3 ada soal, ada reaksi A plus B menjadi C plus D. Apabila konsentrasi A diperbesar 2 kali, konsentrasi B nya tetap, maka laju reaksi menjadi 2 kali dari semula. Terus ada lagi poin yang kedua, jika konsentrasi B dinaikkan 2 kali, konsentrasi A nya tetap, maka laju reaksi menjadi 8 kali semula. Yang ditanya persamaan laju reaksi tersebut. Nah, untuk tahu persamaan laju reaksi, terlebih dahulu kita harus cari orde reaksinya dulu ya. Kita cari ordenya. Orde tadi kan didapat dari persamaan laju ini, kita harus cari orde dulu. Gimana cara cari orde? Kita harus dapat dari data percobaan ya. Nah, data percobaannya ada nggak? Di soal nggak berbentuk data tapi berbentuk kalimat ya. Berarti kita ubah dulu menjadi data percobaan. Ini konsentrasi A, ini konsentrasi B ya. Ini laju reaksinya. Nah, kita tulis awal dulu keadaan mula-mula sebelum kasih perubahan poin A dan poin B. Kita anggap keadaan mula-mula konsentrasi A itu X, B itu X, Y itu X. Nah, terus dikasih perubahan poin pertama nih, dia bilang konsentrasi A diperbesar 2 kali, berarti 2X ya. Konsentrasi B nya tetap, berarti tetap X. Laju reaksinya menjadi 2 kali semula, berarti 2X ya. Terus data poin kedua, bila konsentrasi B dinaikkan 2 kali, berarti B nya yang dinaikkan 2 kali ya, berarti 2X. Konsentrasi A nya tetap, berarti X. Laju reaksinya menjadi 8 kali semula, berarti 8X. Nah, kita udah dapet nih data percobaannya, udah kita tulis dalam bentuk data. Nah, baru sekarang kita cari orde reaksi. Kita cari ordenya A dulu. Mencari orde A pakai data B yang sama. Data B yang sama data nomor 1 dan 2. Kita masukin data 1 dan 2 ya. Berarti A ke 1 per A kedua pangkat ordenya X sama dengan laju ke 1 per laju ke 2, berbanding lurus ya. Konsentrasi dengan laju. Masukin A ke 1-nya berapa nih? A ke 1-nya yang ini, X per A keduanya itu 2X, pangkat ordenya X sama dengan laju ke 1-nya X, laju keduanya 2X. X nya coret ya, jadi tinggal setengah pangkat X sama dengan setengah. Ini kalau nggak ditulis kan artinya pangkat 1 ya, berarti X nya sama dengan 1. Udah ketemu. Terus kita cari orde B. Orde B carinya pakai data yang mana? Yang A nya sama. A sama itu saat si nomor 1 dan nomor 3 ya, sama-sama X ya. Kita pakai data 1 dan 3, yang dimasukin tetap angkanya si B. B yang data ke 1 per data ke 3. Pangkat ordenya Y sama dengan laju ke 1 per laju ke 3. B ke 1 masukin nih X per ketiganya 2X, pangkat Y sama dengan laju ke 1-nya X
laju ketiganya 8x, x-nya coret setengah pangkat y sama dengan 1/8. Kita jadiin 1/8 itu setengah pangkat berapa? Pangkat 3, maka setengahnya bisa dicoret jadi y sama dengan 3. Nah, udah masukin ke persamaan laju reaksi. Jadi persamaan laju reaksinya, laju sama dengan K kali konsentrasi A pangkat ordenya tadi X-nya 1 kali konsentrasi B pangkat ordenya 3 ya. Orde 1 nggak ditulis pangkat 1 juga nggak apa-apa, itu artinya kan kalau nggak ditulis pangkatnya 1 ya. Udah dapat nih jawaban nomor 3. Sekarang ke nomor selanjutnya, nomor 4. Dari data suatu reaksi ya, dari data suatu reaksi diperoleh data percobaan sebagai berikut. Konsentrasi A sekian ya, B ke 1, ke 2, ke 3 sekian, lajunya sekian. Nah, data keempat A nya nggak ada nih, B nya ada, lajunya ada. Yang ditanya nilai X nya. Nilai X itu kan konsentrasi si A kan. Untuk dapat konsentrasi si A, langkah pertama kita harus cari orde dapat, kita masukin ke persamaan laju. Persamaan laju dapat, kita cari nilai K. Nilai K dapat, baru kita bisa cari X. Tuh ya. Kita cari orde dulu. Kita cari orde si A pakai data B yang sama, yang ini ya. Saya langsung masukin. Kita pakai B yang sama, berarti kita pakai data A kedua dan A ketiga nih. Ya, kita pakai A kedua dan A ketiga saat B nya sama. Saya langsung masukin angkanya ya biar cepat. Jadi A kedua itu 0,5 ya, ini per A ketiga itu 0,2 pangkat X sama dengan laju ke 3 80, laju kedua 80, laju ketiga 32, berarti 5/2x sama dengan, kita bagi 16, 5 bagi 16 2 ya, berarti sama nih 5/2. 5/2 nya sama, ini kan artinya pangkat 1, berarti dapat X nya 1. Terus kita cari orde B pakai data A yang sama. A yang sama yang mana? Yang nih, data 1 dan 2 yang dimasukin tetap datanya si B. B ke 1 itu 0,1, B keduanya itu 0,4 pangkat Y sama dengan laju ke 1-nya 5, laju keduanya 80. 1/4 Y disederhanain 0,1 per 0,4 jadi 1/4. Ini dibagi 51 dibagi 4. Dibagi 4 berapa nih? 25 ya. Dibagi 4 80 bagi bagi 5 16. 1/16 ya. Nah, 1/16 ini jadiin 1/4 pangkat 2 kan ya. Nah, coret 1/4-nya berarti Y sama dengan 2. Udah ketemu ordenya, kita masukin ke persamaan laju. Persamaan lajunya jadi laju sama dengan K kali konsentrasi A pangkat ordenya 1, konsentrasi B pangkat ordenya 2 ya. Persamaan laju udah dapet, kita cari nilai K. Nilai K kita dapat dari persamaan laju ini. Dari persamaan laju ini kalau kita keluarin K-nya, berarti K sama dengan laju dibagi konsentrasi A pangkat 1 kali B pangkat 2 ya. Contoh soal yang awal tadi, cari nilai K terserah mau pakai data nomor 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, sama aja nanti hasilnya ya. Saya pakai data nomor 1 ya, berarti laju ke 1, A nya ke 1, B nya ke
1. Masukin laju ke 1 itu 5, A ke 1 itu 0,5 pangkat 1 kali B ke 1 0,1 pangkat 2 ya, berarti 5 per 0,1 pangkat 0,5 pangkat 1 kan 0,5. Kalau saya tulis bilangan berpangkat jadi 5 kali 10 pangkat min 1 ya. 0,1 pangkat 2 berarti kan jadinya 0,01, atau saya tulis 1 kali 10 pangkat min 2 supaya gampang. Berarti 5 per, nih kaliin 5 kali pangkat dikaliin jadi tambah ya, jadi 10 pangkat min 3 min 1 kali min 2 berarti ditambah kalau pangkat dikali. Jadi 5 kali 10 pangkat min 3, 5 nya coret. Nah, jadi kan kalau ditulis 1 kali 10 min 3 ya, bagi 5 1 bagi 5 1. Nah, min pangkat negatif kalau di bawah, kalau naik ke atas jadi dia positif, jadi 10 pangkat 3 atau 1000 ya. Nilai K nya udah dapat. Nah, baru kita cari X. Cari nilai X. Ini kan data keempat, X itu ada di data nomor 4, berarti kita masukin data keempat, berarti laju keempat sama dengan K kali data A keempat pangkat 1 kali data B keempat pangkat 2. Laju keempat tadi 4, nilai K nya tadi dapat 1000 kali data A keempat itu X yang mau kita cari, B keempat itu 0,2 pangkat 2. Di 4 sama dengan 1000 dikali 0,2 kuadrat itu 0,04 ya, 0,04 kali X. 4 nya saya coret ya, ini 1, ini 0,01. 1 sama dengan 1000 kali 0,01 kan 10 kali X, berarti X nya 1/10 itu 0,1 molar. Udah dapat nilai X nya 0,1 molar. Kita lanjutkan ke pembahasan nomor selanjutnya ya, nomor 5. Contoh soal nomor 5. Reaksi H2 plus O2 menjadi 2H2O mempunyai rumus laju. Udah diketahui nih rumus laju atau persamaan lajunya. V sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat 2 kali konsentrasi O2 pangkat 1 ya. Kalau nggak diketahui berarti artinya pangkatnya 1. Bila konsentrasi H dan O masing-masing 0,02 molar dan 0,03 molar, sedangkan laju reaksinya udah diketahui sekian, 3,6 kali 10 pangkat min 4 molar per second. Yang ditanya harga tetapan laju. Tetapan laju apa lambangnya? Lambangnya K, nilai K nya yang ditanya. Kita tulis yang diketahuinya ya. Konsentrasi H2 tadi berapa nih, masing-masing diketahui 0,02 molar. Konsentrasi O2 nya tadi berapa? 0,03 molar. Laju reaksinya diketahui 3,6 kali 10 pangkat min 4 molar per second. Yang ditanya nilai K nya berapa? Masukin ke persamaan laju yang udah diketahui ini di soal. Laju sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat 2 kali konsentrasi O2 pangkat 1. Masukin lajunya 3,6 10 pangkat min 4, K yang dicari, konsentrasi H2 nya masukin 0,02 pangkat 2 kali, nah supaya gampang saya jadiin bilangan berpangkat aja ya. 0,02 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. 0,03 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 ya. Berarti saya tulis konsentrasi H nya 2 konsentrasi H2 nya 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2, konsentrasi O2 nya 3 kali 10 pangkat min 1
min 2 ya, pangkat 1. Nah berarti ini saya jadiin 3,6 10 min 4 sama ya K. Nah 2 pangkat 2 kan 4, 10 pangkat min 2 pangkatin 2 jadi 10 pangkat min 4 kali 3 kali kan pangkat 1 tetap ya. Nah berarti 3,6 10 min 4 sama dengan K. Nah kali 4 kali 3 12, 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 2 jadi 10 pangkat min 6 ditambah kalau pangkat ya. Kalau pangkat dikali itu artinya ditambah. Ini saya jadiin 36. Kalau 3,6 10 min 4, kalau 36 jadi 10 min 5. Ini matematika dasar harus sudah ngerti. Nah nyari nilai K berarti kan kalau dia di kanan dikali pindah ruas ke kiri, jadi dia dibagi ya, dibagi 12 kali 10 pangkat min 6 sama dengan K. Bagi 12 1, bagi 12 3 ya. Berarti nih coret 10 pangkat min 5, ini sisa min 1. Jadi kan K sama dengan 3/1 kali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 naik ke atas jadi kan 10 pangkat 1. 3 kali 10 pangkat 1 atau nilai K nya 30. Udah ketemu nilai K ya. Jadi kalau mau bisa kimia matematika dasar harus sudah paham, karena saya nggak bahas lagi matematika dasar. Matematika dasar udah kalian nih pelajari dari SD, SMP sampai sekarang udah SMA. Jadi saya bahasnya teknis kimianya, bukan teknis perhitungan matematikanya. Matematikanya udah harus kalian paham. Mau bisa kimia harus bisa matematika dasar ya. Ada reaksi 2P plus 2Q menjadi R plus 2S. Diperoleh data sebagai berikut. Nih datanya, P sekian ya, Q sekian, waktunya sekian. Berdasarkan data tersebut maka persamaan laju reaksinya, oh ini sama nih, ini hati-hati ya, diketahuinya waktu ya, diketahuinya waktu bukan laju, berarti dia berbanding terbalik. Kalau ditanya persamaan laju maka kita harus cari apanya dulu, cari orde reaksi dulu ya, cari orde. Ini waktu yang diketahui, laju berbanding terbalik dengan waktu. Laju berbanding terbalik, berbanding lurus dengan konsentrasi, tapi berbanding terbalik dengan waktu. Berarti kalau kita cari ordenya si P, kita pakai data Q yang sama kan, 1 dan 2 nih, 1 dan 2. Berarti P ke 1 kita masukin 0,1 per P kedua nya 0,2, pangkat ordenya X. Tapi ingat nih waktu, kalau dimasukin data ke 1 nih, ke 1 per data kedua, ini kan ke 1 per data kedua ya, maka lajunya dibalik, data kedua dulu, berarti 9 per data ke 1 nya 36 ya. Saya tulis dulu aja deh rumusnya supaya paham ya. Kalau kamu tulis P konsentrasi P ke 1 per P kedua pangkat ordenya X, kalau waktu dibalik jadi waktu kedua per waktu ke 1 ya. Masukin data P ke 1 0,1 per 0,2 pangkat X sama dengan T kedua 9 per T ke 1 36. 1 per 2 pangkat X sama dengan bagi 9 1 bagi 9 4 ya. 1 per 4 1/4 dijadiin setengah pangkat 2. Jadi X nya dapat 2 orde si P. Terus cari orde si Q. Orde Q pakai data P yang sama, nggak ada yang sama ya, berarti kita masukin dua-duanya. Kalau nggak ada yang sama, terserah kita mau pakai data yang mana aja, yang penting jangan yang udah dipakai. Yang udah dipakai kan tadi 1 sama 2, sekarang boleh 1 sama 3 atau 2 sama 3 ya. Saya masukin 1 sama 3 aja ya, tapi masukin dua-duanya nih karena P nya nggak ada yang sama kan, P nya nggak ada yang sama,
maka kita masukin P dan Q nya ya. Nah, masukin, saya pakai data 1 dan 3 ya. P ke 1 per P ke 3 pangkat ordenya X dikali Q ke 1 per Q ke 3 pangkat ordenya Y, karena waktu dibalik, waktu ketiga per waktu ke 1. Masukin P ke 1 nya 0,1 per 0,3 pangkat X. Nah, ini kan X nya udah dapet tadi 2 ya, jadi saya langsung masukin. Jadi pangkat 2 kali Q ke 1 nya 0,1, Q ke 3 nya 0,2 pangkat Y, T ke 3 nya 2, T ke 1 nya 36. Ini 1/3 pangkat 2 kali setengah pangkat Y sama dengan 1 per berapa? 18. 1/3 pangkat 2 itu 1/9 kali setengah pangkat Y sama dengan 1/18. Setengah pangkat Y 1/9 saya pindah ruas, tadinya kali jadi bagi ya. 1/18 dibagi 1/9 ya, karena saya mau kali jadi dibalik, jadi 9/1 ya. Ini bagi 91 bagi 92, jadi setengah pangkat Y sama dengan setengah. Ini artinya pangkat 1 kok nggak ditulis, berarti Y nya sama dengan 1 ya. Udah dapat ordernya, sekarang kita masuk ke persamaan laju, tinggal tulis aja yang udah didapat. Jadi laju sama dengan K kali konsentrasi P pangkat ordernya tadi 2 kali konsentrasi Q ordernya 1. Udah dapat jawaban nomor 6 ya. Sekarang ke contoh soal yang terakhir, nomor 7 ya. Ada lagi nomor 7, untuk reaksi P plus Q menjadi P plus Q plus R diperoleh hasil sebagai berikut. Yang ditanya masih persamaan laju, cuma bedanya di sini ada 3 reaktan ya, ada P, ada Q, ada R. Kita cari masing-masing tiga-tiganya, berarti kita cari ordenya si orde. Kita cari, cari ordenya si P, cari orde P pakai yang Q dan R sama. Data Q dan R sama, data nomor berapa? Data nomor berapa nih ya. P nya sama, Q nya sama, berarti pakai data 2 dan 3 ya. Ini laju berbanding lurus ya, saya langsung masukin angkanya aja ya supaya nggak kepanjangan. Maaf, Q dan R ya, kita carinya Q dan R bukan yang P. Kalau cari P berarti kita cari Q dan R nya yang sama. Q dan R ya, bukan P nya. Q dan R yang sama, yang mana nih? Yang sama angkanya. Jangan. Q dan R nggak ada yang sama ya. Udah, kita cari ordenya si ini dulu aja ya, ordenya Q, karena tadi P nya nggak ada yang sama. Kita cari orde Q, berarti kita pakai data P dan R yang sama. Ada nggak P dan R yang sama? Oh, ini yang tadi yang awal lingkarin ya. Ini nih, P sama R nya kan angkanya sama, berarti kita pakai data 2 dan 3 untuk cari ordenya si Q. Saya langsung masukin angka si Q yang kedua dan ketiga ya. 0,1 per 0,2 pangkat
Ini kan ordenya X, ini Y ya, pangkat Y sama dengan laju ke 2 nya, langsung masukin ya, pin kedua lajunya 0,025 per laju ketiga 0,05, setengah pangkat Y sama dengan, ini kan 1 ini 2 ya, sama dengan setengah. Ini artinya kan pangkat 1, berarti Y nya dapat 1 ordenya. Terus cari orde R. Orde R, pangkat ordenya ini kan X, ini Y, berarti ini Z ya. Kita pakai P dan Q yang sama. P dan Q yang sama, data nomor nih ya, 1 dan 2 nih, angka P sama Q nya sama, berarti kita masukin data 1 dan 2 untuk cari orde si R nih, data ke 1 dan kedua. Bisa langsung masukin angkanya. R ke 1 0,1, R kedua 0,05, pangkat Z sama dengan laju ke 1 nya 0,1, laju kedua 0,025. Ini kan bagi 0,051 bagi 0,052 ya, berarti 2/1 pangkat Z sama dengan ini 1, ini 4 ya, berarti 2 pangkat Z sama dengan 4. 4 jadiin 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2, jadi Z nya ketemu 2, orde si R. Nah, orde P karena nggak ada Q sama R yang sama, berarti kita masukin tiga-tiganya ya. Saya masukin tiga-tiganya nih, cari orde P, nggak muat di sini, saya tulis di bawah ya. Cari orde P karena konsentrasi Q dan R nggak ada yang sama, maka masukkan ketiga datanya, maksudnya masukin data P, Q dan R ya. Nah, terserah mau pakai data yang mana ya. Pakai data 3 dan 4 ya. Terserah mau pakai yang mana, boleh, karena nggak ada yang sama jadi terserah mau pakai yang mana. Berarti P ketiga per konsentrasi P keempat, pangkat ordenya X dikali Q ketiga per Q keempat, pangkat ordenya Y kali R ketiga per R keempat, pangkat ordenya Z sama dengan laju ketiga per laju keempat. Dah, tinggal masukin angkanya. P ketiga itu 0,1, P keempat 0,2 pangkat X, Q ketiga itu 0,2, Q keempat 0,2, Y nya kan tadi udah dapat ya, saya masukin pangkat 1, R ketiga itu 0,05, R keempat 0,1, pangkat pangkat Z nya udah dapat, yaitu 2. Laju ketiganya 0,05, laju keempatnya 0,4. Setengah pangkat X sama dengan kali ya, setengah pangkat X dikali 0,2 per 0,2 kan 1 ya, 1 pangkat 1 kali bagi 0,051 bagi 0,05 2, setengah pangkat 2 bagi 0,051 bagi 0,05 8 ya, 1/8. Nah, setengah pangkat X ini kan 1 pangkat 1 udah enggak berpengaruh lagi ya, kali setengah pangkat 2 itu 1/4
sama dengan 1/8. Saya pindah ruasin 1/4-nya, jadi tadinya kiri jadi di kanan, karena dia di kiri kali, pindah ke kanan jadi bagi. Harusnya 1/8 dibagi 1/4, supaya gampang, supaya nggak bagi saya jadiin kali, tapi jadi dibalik, jadi 4/1 ya. Ini 1, ini 2. Udah ketemu nih, setengah pangkat X sama dengan setengah, dan 1 ini ya. Ini artinya kalau nggak ada pangkat berarti artinya 1 X setengahnya coret, jadi dapat X nya tuh. Udah dapat semua ordenya. Tulis persamaan laju reaksinya. Laju sama dengan kali konsentrasi P pangkat ordenya X1 kali konsentrasi Q pangkat ordenya Y juga 1 kali konsentrasi R pangkat ordenya 2. Udah ketemu persamaan laju reaksi nomor 7. Ini ada 3 reaktan, kita cari 3-3-nya ordenya ya. Cukup sekian pertemuan di bab laju reaksi, ini pembahasan terakhir, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.